Selamat malam dan salam sejahtera. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, baiklah ya, pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba untuk membahas ya soal-soal persiapan UTBK 2026 ya. Tidak terasa ya untuk UTBK sendiri hari pertamanya itu kurang dari sebulan ya dari sekarang. Berdasarkan data ya diketahui bahwa UTBK hari pertama dimulai tanggal 21 April ya. Kalau sekarang 25 Maret ya jadi tidak sampai sebulan ya. Nah, oleh karenanya marilah kita manfaatkan ya waktu yang ada semaksimal mungkin. Nah, untuk malam hari ini kita akan membahas soal UTBK materi penalaran umum. Nah, hanya memang penalaran umum ini itu terbagi menjadi tiga bagian ya, yaitu penalaran deduktif, penalaran induktif, dan penalaran kuantitatif ya, sehingga gabungan ketiganya berjumlah 30 soal ya. Nah, untuk malam hari ini yang akan kita bahas adalah soal-soal ya latihan untuk penalaran kuantitatif ya yang Bapak ambilkan dari soal tryout ya kurang lebih 2 minggu yang lalu kurang ya tryout tanggal 14-15 Maret 2026 ya di mana soalnya sudah kita sesuaikan dengan beberapa soal di tahun-tahun sebelumnya. Nah, langsung saja ya akan kita bahas soal-soal tersebut ya. Jadi nanti secara berurutan hari ini ya Rabu, kemudian Kamis, Jumat itu ada pembahasan soal TO yang tanggal 14. Hari Sabtunya kita tidak ada pembahasan TO ya. Ada lagi hari Minggu. Hari Minggu malam Senin. Nah, untuk hari Minggu sudah membahas soal TO tanggal 28 ya. Jadi yang tanggal 14 hanya bisa kita bahas selama 3 hari, yaitu hari ini Rabu, Kamis, dan Jumat ya. Nah, langsung saja ya akan Bapak share soal yang akan dibahas. Nah, apakah sudah terlihat soalnya? Sudah, Pak. Oke ya, langsung saja kita bahas dua soal pertama ya. Jadi meskipun mudah, ini ada beberapa hal yang harus kita siasati ya supaya waktu pengerjaannya bisa lebih cepat ya. Nah, kita mulai dengan soal yang pertama ya. Mana di antara bilangan berikut yang paling mendekati hasil dari 15/3/8 dikurangi 14,92 ya. Nah, dalam hal ini ya ada pecahannya ya 15/3/8. Nah, kita harus tahu ya yang namanya 15/3/8 itu kan bisa juga diubah menjadi 8 kali 15 ya 120 tambah 3. 123 bagi 8 nanti dapatnya berapa. Nah, tapi kalau lihat angka 3/8 ya, kita harus langsung aware ya bahwa yang namanya 3/8 itu bisa kita nyatakan sebagai setengahnya dari 3/4 ya. Jadi setengahnya dari 3/4. Nah, ini setengahnya ya dari. Nah, 3/4 pasti kita sudah pada tahu ya bahwa yang namanya 3/4 itu adalah 0,75 ya. Jadi setengah dari 0,75 yaitu 0,375 ya. Setengah dari 0,75 adalah 0,375.
Nah, jadi begitu lihat yang namanya 3/8 ya, jadi harus langsung, oh ini adalah 0,375 ya. Nah, sehingga ya ketika di sini kita dihadapkan pada 15 3/8 kurangi 14,92 ya. Nah, 15 3/8 itu langsung bisa kita ubah 15,375 ya. Jadi 15,375 karena 3/8-nya 0,375 kurangi 14,92 ya. Nah, supaya mudah ya kita bulatkan saja ya. Jadi ini 15,8 ya apa 15,38 maaf dikurangi 14,92 ya. Nah, ini pakai pengurangan biasa ya. 15,38 kurangi 14,92 ya. Nah, nanti ya akan kita dapatkan ya bahwa 8 kurangi 2 itu adalah 6 ya. 8 kurang 2 itu adalah 6. Kemudian 3 kurang 9 ya tentu tidak bisa ya karena kecil kurangnya besar. Nah, kita pinjam ya dari 5 ya. Nah, jadi dapatnya 13 kurang 9 4 ya. Ini 4 ya. Nah, tadi limanya sudah dipinjam ya. Limanya sudah dipinjam. Satu ya jadi tinggal 4. 4 ini ada komanya ya. Ini 0, ini juga 0. Jadi dapatnya 0,46 ya. Nah, 0,46 itu kalau kita nyatakan sebagai persen, itu sama dengan 46%. Nah, di pilihan memang tidak ada, tapi kan disuruhnya yang mendekati ya. Yang mendekati 46% itu tidak lain adalah 45% ya. Nah, sehingga untuk soal nomor 21 di sini ya, kita pilih jawaban C ya untuk soal nomor 21 ya. Nah, kita lanjut dengan soal yang berikutnya ya. Soal berikutnya, soal nomor 22 ya. Banyaknya bibit pohon yang ditanam di sebuah lahan selama 7 hari pertama berturut-turut adalah 5, 8, 14, 17, 23, 26, dan 32. Jika pola pertambahan jumlah bibit setiap hari mengikuti pola yang sama seperti data tersebut ya, pertanyaannya adalah maka jumlah bibit yang ditanam akan mencapai 104 bibit pada hari ke. Nah, yang perlu diketahui ya bahwa untuk soal pola barisan bilangan di penalaran umum, nah itu jangan dilewatkan ya. Nah, itu termasuk soal yang harus kita jawab dan harus benar ya. Nah, biasanya ya tidak sampai jauh ya. Biasanya hanya sampai suku ke 5, ke 6. Ini suku ke 20-an ya. Nah, pilihan paling kecil saja 21. Nah, bagaimana dengan yang seperti ini ya? Nah, kalau bentuknya seperti ini ya, kalau kita lihat, pertama ya, cara yang paling pertama yang bisa kita gunakan adalah cara konvensional ya. Nah, cara konvensional ya, Bapak sebut cara konvensional. Jadi kita tidak menggunakan rumus khusus barisan ya. Jadi cara konvensional itu ya langsung saja kita tulis semua yang mungkin gitu ya. Jadi semua yang mungkin kita tulis yaitu kita sebut sebagai cara konvensional ya. Nah, sebetulnya ya tidak terlalu lama juga ya untuk cara konvensional itu ya. Jadi tinggal kita tulis aja ya 5 ya. Nah, berikutnya kan setelah 5 itu 8 ya, kemudian 14. Kita tulis saja ya secara berurutan lalu kita lihat polanya. 5 ke 8 kan tambah 3.
lalu ke 14 tambah 6. Habis itu tambah 3. Habis itu tambah 6 ya. Tambah 3 lagi. Kemudian tambah 6. Ini kan udah hari ke-7 ya. Nah, polanya ini kita lanjutkan ya. Jadi cara konvensional itu kita cepet-cepetan gitu ya, ngitung ya. Nah, jadi polanya tambah 3 tambah 6 tambah 3 tambah 6 ya. Tambah 3 tambah 6 ya. 26 tambah 6 kan 32. Berikutnya tambah 3 ya. Jadi 35 ya. Kemudian tambah lagi 6 41. Tambah lagi 344. Tambah lagi 6 50 ya. Kemudian tambah 3 53. Tambah lagi 6 59 ya. Nah, kemudian tambah 3 ya. Tambah 3 lagi 62 ya. Kemudian tambah 6 8 ya. Tambah 3 lagi 71 ya. Tambah 3 lagi 71. Nah, udah sampai 71 ini biar kelihatan gitu ya. Kita lanjut lagi gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, udah 71 itu kita tambah lagi 6 ya. Kita tambah lagi 6. Mohon maaf sebentar ya. Kita tambah lagi 6 jadi 77 ya. Tambah 3 80 ya. Tambah 6 86. Tambah 3 89. Tambah 6 95 ya. Tambah 3 98 ya. Tambah 6 104 ya. Nah, ini kan yang ditanyakan ya, 104 ya. Nah, udah dapat sampai 104 tinggal kita hitung. Ini ada berapa ya? Ada berapa suku ya ketika kita mulai tadi dari angka 5 ya. Jadi tinggal kita hitung saja ya. Ini juga lumayan cepat ya. Nah, ini jadi kalau kita hitung ya. Jadi mulai yang pertama ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23. Jadi jumlah ya bibit yang ditanam akan mencapai 104 setelah hari ke 23 ya, atau di sini kita sebutnya suku ke 23 sehingga jawabannya C. Nah, itu cara yang pertama ya, cara konvensional. Pak, kalau pakai cara rumus seperti apa gitu ya? Kalau menggunakan rumus, apakah yang pernah kita pelajari, misalnya aritmetik atau mungkin juga geometri ya? Coba kita lihat dulu ya polanya. Apakah memungkinkan seperti itu atau tidak ya? Nah, sekarang kita lihat dulu angkanya ya, kita tulis lagi. Nah, kita tulis lagi, yaitu 5 ya, dimulai dari 5. 5, 8, 14 ya. 5, ini cara lain ya, 8, 14, kemudian 17, 23 ya, 26, 32 ya. Nah, kalau kita lihat polanya ya, polanya, nah ini tambah 3 ya, kemudian tambah 6, kemudian tambah 3 lagi, kemudian tambah 6 ya, tambah 3 lagi, kemudian tambah 6 ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, misalnya kita lihat yang ganjil saja ya, 5 ke 14. Itu nambahnya 9. 14 ke 23 nambahnya 9. 23 ke 32 9. Nah, kemudian yang genap juga ya, 8 ke 17 9. 17 ke 26 juga 9. Nah, ini bisa kita pecah, kita cek yang ganjil dulu ya. Nah, nanti kalau ganjil tidak sesuai ya, ganjil tidak sesuai, nah maka ya kita cari yang genap ya, kita lihat yang ganjilnya saja gitu ya. Maksud yang ganjil itu yaitu angka 5 ya, 5, 14 ya, kemudian 23, 32 ya.
dan seterusnya. Nah, nanti kita lihat mungkin nggak dapat 104 di sini gitu ya. Nah, ini akan kita tanyakan, mungkin nggak 104 ya. Nah, 5, 14, 23, 32, dan seterusnya. Ini merupakan barisan aritmetik ya. Ini merupakan BA ya, barisan aritmetik. Dengan A atau disebut juga U1 ya, suku pertama, yaitu 5 ya. Kemudian bedanya 9 ya. Bedanya 9. Nah, di matematik kita tahu ya barisan aritmetik ini punya rumus ya. UN adalah A plus N min satu kali beda ya. UN adalah A plus N min satu kali beda. Nah, UN-nya 104 ya. UN itu suku ke N ya. Nah, ini 104 ya. Nah, 104 A-nya 5 plus N min satu kali bedanya 9 ya. Kali bedanya 9. Nah, kemudian ya setelah itu 5-nya kita pindahkan ke kiri ya. 145 104 kurangi 5. Nah, nanti dapatnya 99 sama dengan N min satu kali 9. Nah, 99 bagi 9 adalah 11. 11 sama dengan N min satu. Maka dapat N-nya 12. Nah, N 12 artinya ini kan bilangannya bilangan bulat ya. Jadi angka 104 itu pasti ada di kelompok ganjil ya. Di kelompok ganjil. Tapi kelompok ganjil suku ke-12 ya. Kelompok ganjil suku ke-12. Nah, kalau di eh, bilangan deret apa barisan bilangan aslinya itu suku ke berapa ya? Coba perhatikan ya. Kalau di ganjilnya ini ganjil ya. Eh, jadi lama ini kalau pakai rumus ya. Jadi enakan konvensional ya. Jadi kalau panjang ya, tapi kira-kira masih terjangkau dengan konvensional, memang mendingan konvensional ya. Nah, di ganjil itu suku ke satu. Di total juga ke satu gitu ya. Di total juga suku ke satu ya. Maksudnya di ganjil 5 ini suku ke satu. Di total ini suku ke satu. Nah, di ganjil 14 itu suku kedua. Tapi kalau di total ini suku ketiga ya. Nah, ini di total suku ketiga. Kemudian di ganjil 23 itu suku ketiga. Nah, tapi kalau di total 23 itu 1, 2, 3, 4, 5 ya, suku kelima. Kemudian 4 ya, ini jadi ke 7 gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau di ganjil itu suku ke-12, nah ini ke berapa? Nah, kalau dilihat dari polanya, satu ke satu, 2 jadi 3, 3 jadi 5, 4 jadi 7 ya. Nah, 12 jadi berapa? Ini rumusnya adalah 2N kurangi satu ya. 2N dikurangi satu. Jadi 2 kali 12 kurangi satu ya. 24 kurangi satu dapatlah dia suku ke 23 atau hari ke 23. Nah, itu kalau pakai rumus ya barisan aritmetik ya. Jadi kalau pakai rumus barisan aritmetik dapat 23, tapi lama ya. Perlu perjuangan keras. Nah, jadi setelah melihat contoh soal ini ya, apa yang harus kita jadikan pelajaran ya? Apa harus yang kita ambil ya sebagai sesuatu yang bermanfaat? Yaitu ya, kalau pola barisan bilangan lebih baik pakai cara konvensional ya untuk di penalaran umum ya. Tadi kita menggunakan cara konvensional itu tidak begitu lama ya. Nah, itu untuk pembahasan nomor 22 ya. Ya, nomor 22 kita pilih jawabannya C ya. Nah, baiklah ya, kita akan lanjut dengan soal yang berikutnya ya. Kita lanjut soal berikutnya. Kita ambil dulu soalnya ya.
soal nomor 23 ya. Nah, ini dia ya soal nomor 23. Ini soal aritmetika sosial ya, sejak SMP bahkan SD pun sudah pernah diperkenalkan ya. Pak Budi membeli dua peti jeruk ya. Pak Budi membeli dua peti jeruk dengan berat kotor atau bruto masing-masing 25 kilogram dengan harga total 600.000. Setelah dibersihkan, jeruk tersebut mengalami penyusutan berat sebesar 4% dari berat kotor. Jeruk kemudian dijual secara eceran dengan harga 15.000 per kilogram. Maka persentase keuntungan yang diperoleh Pak Budi adalah, nah pertama kita tuliskan dulu berapa harga pembelian jeruk ya. Ini jadi harga harga pembelian jeruk ya. Harga pembelian jeruk ya. Nah, harga pembelian jeruk ini sama dengan modal sebetulnya ya. Kan ini modal ya, modalnya itu 600.000 ya. Ya ini berarti pedagang kecil ya, modalnya hanya 600.000 ya. Nah, kemudian ya dia nanti akan menjual jeruk itu dengan harga 15.000 per kilogram. Nah, yang dijualnya berapa kilo ya? Nah, kalau kita lihat di sini ya, jumlah ya berat kotor jeruk ya, berat kotor jeruk ya, berat kotor jeruk. Nah, itu sama dengan dua peti ya, dua peti kali 25 kilogram per peti ya. Nah, jadi hasilnya 50 kilogram ya. Nah, itu berat kotor jeruk. Nah, kemudian ada penyusutan berat ya. Penyusutan berat. Penyusutan berat katanya 4% ya dari berat kotor. Jadi 4 per 100 itu 4% ya kali 50 kilogram. Nah, 4 kali 50 200 bagi 100 2 kilogram. Nah, jadi dari sini kesimpulannya jeruk yang dijual ya, jeruk yang dijual berarti hanya 50 kurangi 2 48 kilogram. Nah, dengan asumsi ya, dengan asumsi semua jeruk terjual yang 48 kilo ya. Tadi kan modalnya 600 ya, ini modalnya 600.000 ya. Nah, sekarang hasil penjualannya berapa ya? Nah, ini hasil penjualan ya. Hasil penjualan itu sama dengan 48 kilo kali 1 kilonya 15.000 ya. Jadi 48 kilo ya kali 1 kilonya 15.000 ya. Nah, maka dapatnya nanti ini adalah 720.000 ya. Nah, kalau begitu berapa keuntungannya? Ya, ini jelas ya keuntungan. Kalau kita hitung dalam rupiah, modal 600.000, penjualan 720.000, berarti keuntungannya adalah 120.000 ya. Nah, tapi ingin dalam persen ya. Nah, kalau ingin dalam persen ya, maka harus dibagi dengan modal ya. Jadi 120.000 ya. Bagi modalnya adalah 600.000 ya. Lalu kali 100% ya. Nah, ini ribunya coret ya, kemudian ratus ini juga coret ya. Ya dapatnya 120 bagi 6 ya. 20% ya. Nah, artinya ya keuntungan yang diperoleh Pak Budi ya yaitu
20%. Ya. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 23 ya. Jadi untuk 23 ini jawabannya adalah B ya. Nah, baiklah ya, kita lanjut dengan soal berikutnya ya. Kita lanjut dengan soal berikutnya, yaitu soal nomor 24. Kita ambil dulu soalnya ya. Nah, kita lanjut dengan 24 ya. Bisa dibaca ya soalnya. Komposisi sebuah minuman herbal terdiri atas jahe, temulawak, kunyit, dan gula aren. Perbandingan jahe, temulawak, dan kunyit adalah 4:5:2. Berat gula aren adalah seperempat dari berat jahe. Jika dalam satu wadah produksi besar diketahui berat kunyit adalah 10 kilogram, maka berat total ramuan minuman herbal tersebut berapa kilogram ya. Nah, kita lihat ya di sini kan yang ada perbandingan berat jahe, temulawak, dan kunyit ya. Nah, di sini jahe akan Bapak beri lambang J ya. Jadi J banding temulawak adalah T ya. Dan kunyit ya, kunyitnya kita beri lambang K ya. Nah, jadi jahe, temulawak, kunyit ya. Nah, itu perbandingannya sama dengan 4 ya. Banding 5 banding 2 ya. 4:5 banding 2. Nah, diketahui berat kunyitnya 10 kilo ya. Berat kunyitnya 10 kilo ya. Jadi yang si kunyit ini yang perbandingannya 2 itu 10 kilo ya. Ini 10 kilo. Nah, artinya 2 menjadi 10 kilo itu kan kali 5 ya. Nah, jadi di sini ya eh, ada pengali dalam hal ini ya. Jadi kenapa 2 jadi 10 berarti ada pengali 5. Maka supaya perbandingannya itu tetap gitu ya. Yang lain pun harus kali 5 dong ya. Nah, jadi temulawak itu berarti 5 kali 5, 25 kilo ya. Nah, lalu bagaimana dengan jahe? Jahe 4 kali 5 ya, berarti 20 kilo. Jadi perbandingannya itu tetap ya bahwa jahe berbanding kunyit 4:2 alias 2:1 ya, 20:10 ya. Nah, ini kan baru jahe, temulawak, kunyit. Nah, yang ditanya itu berat total ramuan. Di dalam ramuan selain jahe, temulawak, kunyit, ada juga gula aren. Berat gula aren seperempat dari berat jahe ya. Nah, jadi harus ditambahin dulu satu ya. Nah, dalam hal ini gula aren kita sebut saja Ga ya. Gula aren itu seperempat ya. Seperempat dari berat jahe. Jadi seperempat kali J ya. Nah, seperempat dari J. Nah, berarti seperempat J-nya 20 ya. Maka dapatnya gula aren 5 kilo ya. Gula arennya 5 kilo. Maka berat total ramuan minuman ya. Yang ditanya berat total ramuan minuman tersebut ya. Nah, berat total ramuan ya. Berat
total ya ramuan. Nah, itu semua dijumlahkan. Jahe 20 tambah temulawak 25 tambah kunyit 10, jangan lupa gula aren 5. Nah, kalau dijumlahkan ya, totalnya adalah 60 kilogram. Ya. Jadi ramuan minuman tersebut adalah 60 kilogram. Nah, sehingga untuk soal nomor 24 kita pilih jawaban B ya. Nah, baiklah ya, kita akan lanjutkan dengan soal yang berikutnya, soal nomor 25. Kemudian kalau ada yang ditanyakan ya langsung saja disampaikan ya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan langsung disampaikan ya. Jadi begitu selesai dibahas suatu nomor langsung saja. Misalnya Pak ada yang tidak paham atau ada yang tidak dimengerti gitu ya. Nah, kita lihat soal berikutnya, soal nomor 25. Sebanyak 60 buah apel, 75 buah jeruk, dan 105 buah mangga akan dimasukkan ke dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang harus berisi jumlah apel yang sama, jumlah jeruk yang sama, dan jumlah mangga yang sama. Jika jumlah keranjang dibuat sebanyak mungkin, maka berapa jumlah jeruk dalam setiap keranjang ya. Nah, kalau ada soal pembagian seperti ini gitu ya, soal terserah apakah apel, buah-buahan gitu ya, atau kue-kuean dibagi di piring gitu ya, atau misalnya buku ya dibagikan di sekolah gitu ya. Ada misalnya 15 buku bahasa Inggris, 25 buku matematika dan seterusnya ya. Nah, itu pasti ya soal ini soal tentang FVB ya, faktor persekutuan terbesar. Nah, selain soal EPB ya, faktor persekutuan terbesar, ada juga soal tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK ya. Nah, kalau KPK biasanya soalnya adalah sesuatu yang bersama-sama gitu ya. Jadi misalnya Andi berenang 2 hari sekali, Budi 3 hari sekali, Cinta 4 hari sekali gitu ya. Bila mereka berenang bersama-sama pertama kali hari Minggu, mereka bersama-sama lagi hari apa gitu ya. Nah, soal seperti itu pasti KPK ya. Atau misalnya ya ada 3 buah lampu, misalnya merah, kuning, hijau. Merah menyala tiap 2 menit, kuning tiap 10 menit ya, hijau tiap 12 menit. Jika mereka pertama kali nyala bareng-bareng pukul 12, nyala lagi pukul berapa bareng lagi gitu ya. Nah, itu pasti KPK yang seperti itu ya. Nah, jadi kalau KPK itu soalnya ya cirinya adalah eh, bersama lagi, bareng-bareng lagi kapan gitu ya. Nah, kalau yang EPB itu biasanya pembagian ya. Nah, baik soal KPK maupun EPB ya, eh, yang harus kita lakukan pertama adalah melakukan faktorisasi prima ya. Jadi memfaktorkan angka-angka yang ada ke dalam bilangan prima ya. Jadi si angka itu harus dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima gitu ya. Jadi faktorisasi prima ya. Jadi eh, sebentar ya Bapak ganti warnanya dulu. Jadi kita sebut faktorisasi prima ini dulu ya. Faktorisasi prima.
Nah, pertama faktorisasi prima dari 60 itu gimana ya? Nah, ini Bapak tulis di sebelah kanan ya untuk sebelum faktorisasi prima gitu ya. Ini 60 itu kan 6 kali 10 gitu ya. Tapi kan 6 bukan bilangan prima, 10 juga bukan gitu ya. 6 itu 2 kali 3 ya. Nah, 2 bilangan prima, 3 bilangan prima. 10 itu 2 kali 5 ya. Oh, berarti 60 itu 2 kuadrat kali 3 kali 5. 2 kuadrat kali 3 kali 5 ya. Nah, itu namanya faktorisasi prima ya. Jadi dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, demikian juga untuk berikutnya 75 ya. 75 ya. 75 itu berapa kali berapa sih ya? 75 itu ya yang gampangnya kan 75 itu 3 kali 25 ya. Nah, berarti 3 kali 5 kali 5 ya. Nah, berarti faktorisasi primanya 3 kali 5 kuadrat ya. 3 kali 5 kuadrat. Nah, kemudian terakhir 105 ya, 105. Kita cari dulu faktorisasi primanya ya, 105. Nah, 105 itu ya. Nah, 105 kalau yang Bapak ingat mah ya, 105 itu 3 kali 35 ya. Nah, ini sama 3 kali 5 kali 7 ya. Nah, 3 kali 5 kali 7 ya. Nah, perhatikan ya, nah aturannya ya. Cara mencari EVB ya. Mencari EVB. Faktor persekutuan terbesar ya, EPB. Bagaimana mencari EPB? Pertama, bilangan primanya harus ada di semuanya gitu ya. Jadi bilangan primanya harus ada di ketiga-tiganya. Contohnya ini 3 ada ya. Ini 3, ini 3 ya. Nah, jadi harus ada semuanya ya. Kemudian apalagi yang ada di ketiga-tiganya ya. Kalau kita lihat di sini yang ada ketiga-tiganya 5 ya. Ini 5, ini 5, ini 5. Nah, sekarang gini ya. Ini 3, 3, 3. Berarti FVB-nya sudah dipastikan ini 3 masuk ya. 3 kali 5, 5 kuadrat 5. Nah, yang diambil yang mana? Apakah 5 atau 5 kuadrat? Kalau EVB ya, EVB faktor persekutuan terbesar ya. EVB itu faktor persekutuan terbesar. Justru ambil angkanya yang kecil ya. Jadi ada 5, ada 5 kuadrat dan 5. Kan sebetulnya yang paling besar 5 kuadrat ya, karena 25 jatuhnya. Nah, jadi yang ambilnya 5 ya. Nah, makanya ini jadi EPB-nya adalah 15. Nah, ini untuk pengetahuan ya, Bapak juga akan mencarikan KPK ya. Kalau ditanya KPK gimana caranya? Nah, kalau KPK malah semua angka yang ada di situ ya, tidak harus ada di ketiga-tiganya ya. Pokoknya semua angka yang terlibat itu masuk ya. Di sini kan ada 2, 3, 5, 7. Jadi semuanya kita tulis ya. 2, 3, 5, 7. Nah, kalau KPK kelipatan persekutuan terkecil. Nah, justru angkanya yang paling besar. Jadi 2 kuadrat ya. Kali. Kalau tiganya kebetulan kan sama ya. Kali 3. Kali. Nah, 5-nya 5 kuadrat ya. Terus kali 7 ya. 2 kuadrat kali 3 kali 5 kuadrat itu KPK-nya ya. Nah, nggak usah dihitung berapa ya, tinggal dikalikan saja. Itu kalau mencari KPK. Tapi kalau nyari EPB, semua bilangan primanya harus ada di ketiga bilangan ini dan pangkatnya pangkat yang paling kecil. Nah, ini EPB 15 ya. Nah, tadi kan disebutkan ya bahwa 60 apel, 75 jeruk dan 105 mangga akan dimasukkan ke dalam keranjang ya. Nah, pertanyaannya kan jumlah keranjang sebanyak mungkin. Nah, ini tuh 15 ini jumlah keranjang ya. Ini jumlah keranjang maksimum ya. Jumlah keranjang maksimal ya. Jadi jumlah keranjang maksimal 15. Ya, keranjangnya ada 15. Nah, pertanyaannya
Berapa jumlah jeruk dalam setiap keranjang? Jumlah jeruk ya, jumlah jeruk dalam tiap keranjang ya, dalam tiap keranjang itu adalah jeruknya ada berapa? 75 ya, 75. Keranjangnya maksimum 15 ya. Nah, maka jumlah jeruk dalam tiap keranjang adalah 5 ya. Jumlah jeruk dalam tiap keranjang adalah 5. Nah, dengan demikian untuk soal nomor 25 ini kita pilih jawaban A ya. Nah, silakan ya diamati dulu, dicermati dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya boleh untuk ditanyakan. Nah, baiklah ya, kita ambil lagi soal yang berikutnya ya, yaitu soal 26. Pak, saya Ya, izin silakan bertanya, ya, Nasya ya. untuk nomor yang aritmatika itu, kalau Mm-mm. kita nggak tahu itu ganjil, harus dicoba dua-duanya ya, Pak? Ya betul, jadi gini, kan kita nggak tahu ganjil genap sebetulnya ya. Nah, kita coba ganjil, ternyata ada 104 berarti ganjil. Nah, kalau misalnya kita teh nyobanya malah genap dulu gitu ya. Nah, kita coba genap dulu. Nah, nanti itu bilangannya bukan bilangan bulat ya. Kan tidak mungkin jumlah tanaman itu tidak bulat gitu atau hari itu tidak bulat. Maka ya terpaksa harus nyari yang ganjil. Oke, Pak, saya Jadi mengerti. harus Terima dicek ya. kasih. Iya, iya. Silakan ya kalau ada yang lain yang mau ditanyakan ya. Nah, baiklah ya, kalau tidak ada yang ditanyakan ya boleh nanti ya kalau misalnya sekarang belum tahu mana yang ditanyakan ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan soal nomor 26 ya. Nah, soal tipe seperti 26 ini termasuk yang sering juga ya muncul di penalaran umum UTBK. Nah, untuk soal jenis ini ya, mau tidak mau ya harus dicek satu persatu ya. Jadi kalau ini harus dicek satu persatu ya modelnya. Ya tidak bisa langsung mendapatkan jawaban ya. Coba kita lihat saja ya. Peggy dan R adalah tiga orang atlet lari. Berikut adalah data mengenai jarak tempuh latihan mereka pagi ini. Satu, jarak tempuh Q adalah 80% dari jarak tempuh R. Dua, jarak tempuh P pagi ini adalah 12 kilometer. Tiga, jarak tempuh Q 2 kilometer lebih jauh daripada P ya. Empat, jarak tempuh R meningkat 10% dibandingkan latihan sebelumnya ya. Nah, jadi kalau misalnya ya kita ringkas ya data-data ini. Jadi misalnya kita mulai dari data yang pertama ya, data nomor satu. Jarak tempuh Q 80% dari jarak tempuh R ya. Jadi tulisnya Q sama dengan 0,8 kali R ya. 0,8 itu 80% ya. Nah, berikutnya ya data yang nomor 2. Data yang nomor 2, jarak tempuh P pagi ini 12 kilometer. Jadi langsung P adalah 12 ya. Ini tanpa satuan ya. Nah, kemudian data yang ketiga ya. Data yang ketiga, jarak tempuh Q 2 kilometer lebih jauh dari P ya. Jadi Q sama dengan P ditambah 2 ya. Artinya ya Q ini P tambah 2 kalau kita ingin mencari
Ki ya, mencari Ki bisa dari 2 dan 3 gitu ya. Kemudian yang data keempat, jarak tempuh R meningkat 10% dibandingkan latihan sebelumnya. Jadi R sama dengan R sebelumnya, Bapak beri nama R bintang ya, R sebelumnya, tambah 10% ya. 10% teh 0,1 ya. 0,1 dari R sebelumnya ya. Nah, jadi bisa ditulis jarak tempuh R itu 1,1 dari R sebelumnya ya. Nah, yang ditanya berapakah jarak tempuh R ya. Nah, yang ditanya berapa jarak tempuh R ya. Nah, R ini berapa ya. Jarak tempuh R ini berapa ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya kita lihat di sini ya, kalau ingin mencari R itu harus ada persamaan yang ada R-nya gitu ya. Nah, kalau dari persamaan 4 kan nggak mungkin gitu ya. Karena malah dari yang sebelumnya. Nah, jadi agar kita bisa mendapatkan berapa R, pertama harus nyari yang ada R-nya ya. Yaitu dari persamaan satu ya. Dari persamaan satu bahwa Q 0,8 R ya. Q sama dengan 0,8 R. Q 0,8 R ya. Nah, maka nanti R itu sama dengan Q dibagi 0,8. Nah, berarti kan untuk mencari R itu kita butuh Q ya. Untuk mencari R kita butuh Q. Nah, Q-nya bisa diperoleh dari persamaan 3 ya, kalau kita lihat ya. Nah, Q-nya diperoleh dari persamaan 3. Nah, jadi kita lihat nih, dari persamaan 3 ya, dari persamaan 3 ini, Q adalah ya, nah ini gini maksud nulis, R adalah, jadi R nanti sama dengan Q dibagi 0,8. Nah, Q-nya ini 0,8, Q-nya itu diambil dari persamaan 3 ya. Jadi gini, maaf Bapak ini mundurin dulu ya. Ini mundurin dulu ya. Nah, ini sama dengan ya. Jadi Q-nya itu ya dari persamaan 3 ya. Nah, jadi dari persamaan 3 Q-nya ya. Nah, di persamaan 3 itu Q itu P plus 2 ya. P plus 2 dibagi 0,8 ya. Jadi di sini sudah melibatkan butuh persamaan satu, butuh persamaan 3 ya. Nah, kemudian P plus 2 dibagi 0,8 kita butuh P ya. Nah, P-nya itu ada di persamaan 2 ya. Nah, P-nya ada di persamaan 2 ya. Nah, jadi dapatnya 12 ya tambah 2 bagi 0,8 ya. Jadi 14 bagi 0,8. Nggak usah dihitung, yang nggak ditanya ya. Hanya butuh butuh data nomor berapa saja gitu ya untuk mendapatkan R. Ternyata butuh data nomor 1, 2, 3. Malah empatnya nggak dibutuhkan yang ada R-nya ya. Jadi jawabannya ya untuk yang ini karena langsung terlihat gitu ya. Jadi langsung dapat E ya. Nah, alternatif lain ya atau cara lain adalah dicoba satu-satu ya. Jadi alternatif lain dicoba satu-satu. Tapi memang ini lama dan melelahkan ya. Jadi dicek dari satu dan 2 ya. Dapat nggak dari satu dan 2 ya. Nah, satunya Q sama dengan 0,8 R. Kemudian P 12 ya. Ya ini nggak nyambung ya. Nggak dapat R. Jadi satu nggak mungkin gitu ya. Kemudian dicobain lagi yang B ya 2 dan 3. Duanya P sama dengan 12, tiganya Q sama dengan P plus 2. Nah, malah dapatnya Q gitu ya. Dapatnya Q 14, tapi R-nya nggak dapat. Jadi salah, karena kan kita nyari R. Lanjut lagi 1, 3, dan 4 ya.
dari satu dan 3 cuma ada hubungan R dengan P gitu ya. Nah, tetapi angkanya ya harus diperoleh dari 2. Kalau satu 3 dan 4 nggak bisa ya. Nah, itu ya untuk nomor 26 ya. Jadi jelas jawabannya adalah E ya. Kombinasi data nomor satu, data nomor 2 dan data nomor 3. Nah, kalau secara langsung tidak dapat ya, mau tidak mau harus cek pilihan ya, cek poin. Jadi pilihan A dicek, mungkin nggak, pilihan B dicek, pilihan C dicek ya, sampai kita dapat ya yang menghasilkan nilai yang ditanyakan dalam hal ini nilai R. Nah, silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Bapak lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 27 ya. Nah, baiklah ya, kita lanjut dengan soal nomor 27. Seleksi penerimaan karyawan di sebuah perusahaan ditentukan oleh nilai tes potensi akademik atau TPA dan wawancara dengan perbandingan bobot penilaian masing-masing 4:1. Nah, berdasarkan data nilai 5 calon karyawan berikut, siapakah yang menempati peringkat pertama ya? Nah, jadi dalam hal ini ya untuk ke soal ini ya Bapak meyakini ya semua sudah pada bisa ya. Karena kan hampir di setiap TO ada nilai apa soal seperti ini gitu ya. Di UTBK 3 tahun berturut-turut juga ada ya soal seperti ini. Nah, jadi langsung saja di sini kan sudah ada nih kolomnya nilai TPA, nilai wawancara, Bapak tambah satu lagi ya, nilai total ya. Nilai total nanti yang nilai totalnya paling gede, nah itu yang akan diterima yang menempati peringkat pertama. Nah, perhatikan ya bahwa TPA bobotnya 4, kemudian wawancara 1. Nah, ini kita tidak usah mengubahnya jadi persen atau mengubahnya jadi pecahan gitu ya. Karena kan hanya dilihat mana yang paling besar, itu peringkat pertama ya. Nah, jadi nilainya tidak usah dibuat skala 100 gitu ya. Jadi langsung saja caranya ya. Yang TPA-nya kali 4 ya. Jadi 4 kali 85 ya. 4 kali 85. Eh, terus ditambah dengan ya 1 kali 95 ya. 1 kali 95. Nah, 4 kali 85 itu 340 dengan 95 ya. Jadi 435 ya. Jadi dapatnya 435. Kemudian Budi ya sama ya caranya Bapak ganti warna ya biar beda. Budi 4 kali 90 ya. 4 kali 90 ditambah 1 kali 70 ya. Nah, 4 kali 90 kan 360 ya. Tambah 70 ya. 430. Sementara masih Andi ya juaranya. Nah, kemudian Citra kita lihat 4 kali 80, 4 kali 80 tambah 1 kali 100 ya, 1 kali 100. Hebat nih wawancaranya Citra ya, 320 tambah 100. Nah, tapi ternyata nilainya hanya 420 ya. TPA-nya kurang nih. Nah, kita lanjut ya dengan Dedi. Dedi ini 4 kali 95 ya. Nah, wawancaranya minim banget nih hanya 60 ya. Tapi TPA-nya 95. Tambah 1 kali 60 ya. 4 kali 95 itu 380 ya.
4 kali 95 itu 380 tambah 60 440 ya. Jadi jatuhnya 440. Nah, kemudian untuk Erna ya. Erna 4 kali 88 tambah 1 kali 80 ya. 4 kali 80 320 tambah 32 tambah 32 352 tambah 80 ya 432. 432. Nah, dari sini jelas ya bahwa yang paling besar nilainya adalah Dedi ya, sehingga yang menempati peringkat pertama adalah D, yaitu Dedi ya. Silakan ya, kalau memang ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu ya, sebelum Bapak ambil lagi soal yang berikutnya. Nah, baiklah ya, kita lihat soal nomor 28 ya. Diagram garis di bawah ini menggambarkan hubungan antara durasi belajar ya jam dan skor perolehan ujian dari 5 siswa. Katakanlah kelima siswa itu diberi nama P, Q, R, S, dan T. Berdasarkan grafik tersebut, manakah pernyataan yang benar? A. Siswa P memiliki efisiensi nilai per jam yang paling rendah. B. Siswa Q dan R memiliki efisiensi nilai per jam yang sama. C. Siswa T memiliki peningkatan nilai tertinggi dibanding siswa lainnya. D. Nilai rata-rata yang diperoleh S adalah 20 poin per 1 jam belajar. E. Selisih nilai antara siswa Q dan S jika keduanya belajar 4 jam adalah 20 poin. Nah, kita lihat ya, kita bandingkan saja ya hasil nilai ujian per durasi belajar kita bandingkan ya. Jadi kita akan mencari berapa nilai ujian yang diperoleh per jam belajar ya. Jadi kita lihat ya dari nilai ujian ya. Nilai ujian misalnya dalam poin per ya, per durasi belajar ya. Per durasi belajar. Nah, kita mulai dari P ya. P itu 40/1 ya. Dapat poin 40 per 1 jam ya. Jadi P itu sama dengan 40/1 ya. Nah, jadi dia dapatnya 40 poin per jam ya. Artinya kalau 1 jam belajar dapat 40 poin itu P ya. Nah, bagaimana dengan Q? 60/2 ya Q itu. 60 poin per belajarnya 2 jam ya. Dia dapatnya 30 ya. Jadi ke 30 poin per jam ya. Jadi kalau 1 jam belajar, Q itu 30, kalau P 40. Nah, lalu bagaimana dengan R ya? Kita cek untuk si R ini. R itu 60/3 ya. R itu 60/3 ya. Nah, ini dapatnya 20 ya, hanya 20 poin per 1 jam belajar ya. S 80/4 ya. Nah, S itu ternyata 80/4 ya.
S 80 per 4 ya. Dapatnya 20. Jadi S dengan R itu sama ya. Jadi efektivitasnya itu sama ya. 20 poin per 1 jam belajar. Nah, lalu bagaimana dengan T? 90 bagi 5 T itu ya. Jadi yang T itu kita tulis sebelah sini ya, T. 90 poin dapat 90, tapi belajarnya 5 jam ya. 90 per 5 ya. Berarti 18 ya. 18. Nah, jadi kalau dilihat dari yang paling gede ya, itu ya per jam belajar ya. Jadi per jam belajar yang paling gede itu eh, P ya. Jadi P lebih gede dari Q, lebih gede dari R sama dengan S ya. R sama dengan S. R sama dengan S lebih gede dari T ya, lebih gede dari T ya. Kalau A siswa P efisiensi paling rendah, salah. P itu paling tinggi ya, ini salah. A. B, Q dan R sama. Q dan R beda ya, Q lebih besar dari R. C, siswa T peningkatan nilai tertinggi. Nggak ada di sini peningkatan nilai ya, nggak ngomong-ngomong peningkatan nilai. D, nilai rata-rata yang diperoleh S adalah 20 poin per 1 jam belajar. S 20 poin, betul ya, ini betul S 20 poin ya. Lalu selisih nilai Q dan S jika keduanya belajar 4 jam ya. Nah, kita lihat yang E nih, pilihan E gimana pilihan E? Belajar 4 jam ya. Nah, kalau belajarnya 4 jam, maka Q dapatnya, Q itu kan 30 per jam ya. Ya dapat 120 ya. Nah, sedangkan S itu kalau 4 jam 80 ya. Nah, jadi selisihnya 40 ya, selisihnya 40 bukan 20 poin ya. Selisihnya itu ternyata 40. Jadi ini salah ya. Jadi yang betul adalah jawaban D ya. Yang betul jawaban D untuk soal nomor 28. Nah, baiklah ya, kita lanjutkan kembali dengan soal berikutnya ya, yaitu soal nomor 29 ya. Nah, nomor 29 itu ya sebetulnya ini soal bonus ya. Jadi kita hanya dengan visual saja, dengan melihat sekilas langsung terlihat ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, eh, tabel berikut menunjukkan data jumlah pelanggaran lalu lintas di 5 wilayah berbeda pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Berdasarkan data tersebut, wilayah mana yang menunjukkan tren perbaikan ya? Perbaikan dalam hal ini penurunan pelanggaran yang paling konsisten setiap tahun ya. Nah, kalau sekilas juga ya dari gambar itu terlihat yang turun terus. Nah, itu adalah wilayah A ya. Wilayah B naik dulu baru turun ya. Wilayah C sama dulu baru turun. Wilayah D malah naik ya. Wilayah E naik baru turun. Jadi jelas ya ini wilayah A ya. Jadi tanpa ditulis ya didetailkan pun ya sangat jelas ya. Ataupun ya kalau mau ada yang sedikit ditulis ya tinggal kita lihat saja ya wilayah A misalnya ya. Wilayah A itu ya dari 2023 dari yang biru ya naik ke atas 500, kemudian ke 450, kemudian ke 400. Ini kan konsisten gitu ya. Nah, ini berkurang 50, ini juga berkurang 50 ya. Nah, coba kita bandingkan dengan wilayah B ya.
wilayah B itu 300. Kemudian 350. Kemudian 320 ya. Nah, ini kan naik dulu ya, naik dulu 50. Setelah itu baru berkurang 30 gitu ya. Malah secara total juga masih tetap naik gitu ya. B ya. Kemudian yang C juga sama ya, 600 ya. Tetap tahun berikutnya 600 ya. Baru turun sedikit 580. Ini nggak konsisten ya. D ya. D konsisten naik ya. 200 ke 250 ke 300, semakin banyak saja malah pelanggaran ya. Nah, kemudian wilayah E ya, 450, naik dulu ke 480, baru turun ke 420 ya. Jadi jelas sekali ya di sini bahwa yang paling konsisten adalah wilayah A ya. Paling konsisten, jumlah pelanggaran lalu lintasnya menurun. Nah, baiklah ya, kita akan lanjut dengan soal berikutnya, yaitu soal nomor 30. Nah, kalau untuk soal TO kemarin ya, tanggal 14, ini memang jadi soal terakhir ya, tapi nanti kita akan membahas soal tambahannya ya. Jadi di sini ada soal tambahan ya, supaya ya waktunya sampai pukul 21 ya. Nah, ini ya soal nomor 30 ya, soal nomor 30. Data berikut menyajikan jumlah kasus penyakit menular di 5 desa setelah dilakukan intervensi kesehatan selama 3 bulan berturut-turut. Januari, Februari, Maret. Manakah desa yang memiliki persentase penurunan terbesar dari Januari ke Maret ya? Nah, kita lihat ya, kita bikin tabel saja supaya mudah ya. Jadi kita bikin tabel eh, desa ya, kemudian kan dari Januari ke Maret ya. Jadi jumlah jumlah kasus penyakit menular di Januari dan jumlah kasus penyakit menular di bulan Maret ya. Jadi kita kita tuliskan ya secara berurutan. Jadi kita bernama, ini ada nama desanya ya. Ini desa. Kemudian Januari ya. Kasus kasus di bulan Januari. Kemudian ini Maret ya. Nah, kemudian yang akan kita lihat penurunannya ya, kan yang tanya mana yang persentase penurunan terbesar ya. Nah, ini Januari, Maret sama penurunan ya, penurunan kasus ya. Nah, untuk desa ada desa V ya, W, X, Y, Z ya. Nah, di Januari kasusnya 40, 20, 30 ya. 40, 20, 30, 50, 25 ya. Lalu di bulan Maret ya, mulai dari Safi ya. Maret itu berarti yang hijau ya. 32, 15, 20. Sebentar. 32, 32, 15,
20 ya. 32, 15, 20. 38, 18 ya. 38, 18. Nah, penurunannya ya, penurunannya 40 ke 32 itu 8 ya. Ini jumlah kasus ya, belum persen ya. Ini 5 ya penurunan kasusnya, yang ini 10, berikutnya yang ini 12, dan 25 ke 18 itu 7 ya, 7. Nah, untuk persennya ya, untuk persennya tinggal dibagi dengan awal ya. Untuk persennya, yang V ya ini kepaksa ditulis di sebelah kiri, maaf ya. Ini biar masuk. Jadi untuk yang V itu persentase penurunannya 8/40 ya. 8/40 kali 100% ya. Dapatnya 20% ya. Jadi turun 20% untuk V ya. Lalu untuk desa W ya 5/20 ya. 5/20 kali 100% ya. Nah ini 25% ya. 25% turunnya. Lalu desa X ya. Desa X 10/30 kali 100% ya. Nah ini 33,33% ya. Desa Y ya. Desa Y turunnya berapa? 12 bagi 50 ya. 12 bagi 50 kali 100% ya. 12 per 50, 24 per 100, 24% ya. 24%. Dan terakhir desa Z 7/25 ya. 7/25 kali 100%. Pembilang penyebut kita kali 4 ya, dapatnya 28% ya. Lalu yang ditanya persentase penurunan terbesar. Yang terbesar itu berarti 33,33%, yaitu desa X ya. Ternyata yang persentase penurunan terbesar adalah desa X. Nah, itu ya untuk soal TO yang beberapa hari ya sebelum Lebaran ya, tanggal 14 Maret yang lalu. Nah, untuk selanjutnya akan kita bahas soal tambahan ya, ada 5 soal tambahan. Nah, minimal 2 sih, minimal 2 ya. Mudah-mudahan bisa 5 gitu ya, bisa semuanya terbahas, tapi minimal minimal dapat 3 lah. Karena ada 15 menit lagi ya. Nah, langsung saja Bapak copy dulu soalnya. Kemudian kita display di sini. Nah, ini ya soal nomor 1, soal tambahan nomor 1. Diagram berikut ya menunjukkan fasilitas komputer dari 20 sekolah menengah yang ada di Wakanda. Jika kemudian dipilih sekolah menengah di Wakanda yang memiliki lab komputer ya atau komputer di setiap kelas, maka peluang bahwa yang terpilih merupakan sekolah menengah swasta berbasis agama adalah. Nah, perhatikan ya ini apa namanya? Ada yang kotak merah sekolah menengah negeri ya, kemudian yang lingkaran biru sekolah menengah swasta berbasis agama, yang segitiga hijau sekolah menengah swasta umum. Nah, lingkaran yang sebelah kiri itu berarti dia memiliki lab komputer khusus. Lingkaran sebelah kanan memiliki komputer di tiap kelas. Nah, irisannya ya berarti itu sekolah yang memiliki lab komputer khusus, yang memiliki komputer di tiap kelas ya. Nah, jadi kalau kita interpretasikan apa yang bisa kita baca di sini ya, apa yang bisa kita baca.
Nah, ini coba Bapak baca ya. Nah, kalau Bapak disuruh membaca ini berarti dia tuh yang ada di atas. Ada 6 ya. Jadi 6 ya yang paling atas tuh. Yang paling atas tuh 6 sekolah menengah negeri ya. 6 sekolah menengah negeri tidak memiliki ya lab komputer khusus ataupun komputer di tiap kelas ya. Nah, itu ya. Kemudian ada yang irisan ya, yang irisan itu yang di tengah-tengah ya, yang segitiga hijau ada dua tuh ya. Jadi dua sekolah ya, dua ya, dua sekolah menengah swasta umum dan satu sekolah menengah swasta berbasis agama memiliki ya, memiliki fasilitas dua-duanya ya, memiliki lab komputer khusus ya dan komputer di tiap kelas ya. Nah, itu ya kalau di apa namanya diinterpretasikan ya. Kemudian yang memiliki komputer di tiap kelas saja itu ada sekolah menengah negeri dua gitu ya. Yang memiliki lab komputer khusus saja ada 4 sekolah negeri, 4 sekolah swasta berbasis agama, dan 1 sekolah menengah swasta umum dan seterusnya ya. Tidak Bapak tuliskan semua nanti waktunya keburu habis. Nah, perhatikan nih ya kalimatnya ini tentang matematika peluang ya. Jika kemudian ya, jika kemudian dipilih sekolah menengah yang memiliki lab komputer atau ya, nah ini ada kata atau, yang memiliki lab komputer atau di setiap kelas ya, maka ya peluang yang terpilih merupakan sekolah menengah swasta berbasis agama. Nah, jadi di sini gini. Jadi dipilihnya dari sekolah yang memiliki lab komputer khusus atau komputer ya. Nah, berarti si ruang sampelnya itu yang ini ya. Salah ngambil gambar ya. Nah, jadi ruang sampelnya yang ini. Yang Bapak kasih kotak biru ya, itu ruang sampelnya. Nah, jadi ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 14 ya. Jadi ada 14 ya sekolah yang memenuhi kriteria, bentar ya. Nah ini. Jadi 14 sekolah ya. 14 sekolah memenuhi ya, memenuhi kriteria memiliki ya, memiliki lab komputer khusus, lab komputer khusus atau ya ini ada kata atau. Jadi atau itu boleh salah satu, boleh duanya. Atau memiliki komputer di setiap kelas. Nah, yang 14 ini dijadikan sampel ya. Jadi nanti sampelnya diambil dari 14. Berapa peluang terpilihnya bahwa yang terpilih itu sekolah menengah swasta berbasis agama ya. Peluang terpilih sekolah menengah swasta SMS ya Bapak singkat berbasis agama itu adalah, perhatikan di dalam ruang itu yang berbasis agama itu ada 5 ya. 5 yang lingkaran biru ya. Lingkaran biru bagi
Totalnya 14 ruang sampelnya ya. Kera ingin persen kali 100%. Ya. Nah, ini kan sama dengan 500 bagi 14 ya. 500 bagi 14 berapa itu persen gitu ya. Nah, 50 bagi 14 depannya pasti 3 gitu ya. 50 bagi 14 itu depannya pasti 3 ya. 3 sekian ya. Karena kan 3 kali 14 42 ya. Jadi 3 lebih. Nah, yang pilihannya 3 hanya B ya. Berarti jawabannya itu ya. 35,71% ya. Nah, itu jawaban untuk soal nomor satu ya. Di jawaban soal nomor satu, 35,71% ya. Nah, silakan ya kalau barangkali ada yang penasaran gitu ya, kenapa tidak ini atau tidak itu ya, silakan boleh ditanyakan ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, soal nomor 2 ya, soal tambahan nomor 2. Grafik berikut menunjukkan pendapatan tahunan dari dua perusahaan A dan B, kompetitor yang bersaing di pasar yang sama selama periode 6 tahun. Berapa persentase penurunan pendapatan perusahaan A dari tahun 2006 ke 2007 ya. Nah, ini kita harus mengira-ngira ya grafiknya mau tidak mau ya. Nah, kita hanya fokus ke perusahaan A. Berarti fokus ke grafik yang biru ya. Jadi Bapak tulis dengan tinta warna biru ya. Perusahaan A ya. Perusahaan A ya. Nah, tahun 2006 ya. Tahun 2006 itu penghasilannya dalam puluhan juta rupiah ya. Ya, 2006 biru ya. Dikira-kira ya antara 120 dengan 140. Kalau tengah-tengahnya tentu 130 ya. Ini rada di bawah tengah-tengah. Jadi Bapak perkirakan 125 ya. 125 ya Bapak perkirakan 125 gitu ya. Kali 10 juta ya. Nah, kalinya biarin aja lah. Nah, kemudian 2007 ya, 2007. Nah, untuk 2007 lihat ya yang warna biru di atas 80, di bawah 100 ya. Tengah-tengahnya 90 ya. Nah, itu teh kalau kita lihat ya sepertinya di atas 90. Tapi susah 90 berapa ya. Jadi terserah mau 92 boleh, 93 boleh gitu ya. Nah, misalnya Bapak ambil 92 misalnya ya. Nah, jadi di sini dari 125 ke 92. Nah, ini turun ya. Jadi turunnya berapa? Turunnya 33 ya. Turunnya 33 ya. Nah, ini berapa persen ya? 33 per awalnya 125 ya. Lalu kali 100% ya. Nah, kalau kita lihat ya 33 bagi 125 ya 33 bagi 125. Nah, kalau 330 bagi 125 aja ya. Ini kan bisa Bapak tulis gini ya. 330 bagi 125 ya. Kali 10% gitu ya. Ya nolnya dipinjam ya. Nah, ini pasti di atas 2 ya. Tapi nggak nyampe 3 ya. Di atas 2 nggak nyampe 3 ya. Kalau di atas 2, nah ini kan pilihan yang depannya 2 ada A dengan B ya. Nah, tapi kalau 20 nggak mungkin, karena ini rada jauh ya dari duanya. Nah, maka yang paling mungkin B ya. Jadi jawabannya ya pasti tidak jauh dari
26,4%. Jadi di sini ya kita ada memperkirakan angka yang tidak persis di grafik ya. Nah, tetapi si pembuat soal pasti sudah mempersiapkan ya bahwa pilihan jawabannya tidak berdekatan ya. Kalau berdekatan kan sulit ya. Jadi di sini pilihan jawabannya ya berjauhan ya. Jadi kita pilih ya sudah pasti jawabannya B ya. Nggak mungkin A ya. Nah, baiklah ya, masih ada waktu ya. Kita lanjutkan dulu ya dengan soal berikutnya. Minimal satu ya. Ya, ini soal hitungan biasa ya. Kita lihat nomor 3. Pendapatan bulanan Erik besarnya 120% dari pendapatan Sandi. Pendapatan tersebut sebagian ditabung dan sisanya semua dibelanjakan ya. Diketahui Erik dan Sandi menabung dengan jumlah yang sama setiap bulannya. Sandi menabung sebesar 1.500.000 yang merupakan 15% dari gaji bulanannya. Berapa besar uang yang dibelanjakan Erik dalam sebulan? Nah, misalkan penghasilan Erik kita sebut E, Sandi S ya. Maka secara matematik bisa dituliskan ya bahwa E itu adalah 120% ya dikali S ya. Nah, atau ya bisa ditulis secara sederhana E adalah 1,2 S ya. 1,2 S ya. Nah, kita lihat ya untuk Sandi sendiri ya. Nah, si Sandi ini tabungan ya. Tabungan itu adalah 1.500.000 ya. Nah, 1.500.000 ya. Nah, itu tabungan si Sandi ya. Nah, katanya ini sama dengan 15% dari gaji bulanan ya. Jadi gini, 15% kali gaji bulanan kali S itu adalah 1.500.000 ya. 15% kali S itu 1.500.000. Maka S ini adalah gaji bulanan Sandi ya. Nah, tinggal 1.500.000 bagi 15%. Gimana Pak caranya membagi dengan 15%? 15-nya tetap di bawah, 100-nya naik ke atas ya. Jadi 100-nya naik ke atas ya. Jadi dapatnya 10 juta nih ya. Jadi ternyata pendapatan Sandi itu 10 juta. Nah, dari sini kita bisa mendapat atau mengetahui pendapatan Erik. Erik itu 1,2 kali Sandi. 1,2 kali Sandi ya. 1,2 kali 10 juta. Kali 10 juta. Nah, berarti si Erik itu 12 juta ya. Jadi pendapatan si Erik per bulannya 12 juta ya. Nah, tabungannya berapa si Erik ya? Nah, si Erik ini tabungan sama dengan Sandi ya. Nah, tabungan sama dengan Sandi ya. Berarti tabungan si Erik itu 1.500.000. Padahal pendapatannya 12 juta ya. Nah, maka belanjanya ya, kan katanya sisanya dibelanjakan ya. Nah, maka belanja dari Erik itu 12 juta kurangi 1.500.000 ya. Berarti belanjanya lumayan nih. 10.500.000
ribu ya. Nah, itu uang yang dibelanjakan si Erik ya, 10.500.000 ya, Dek ya. Pak E juga ya. Nah, E mah kita ralat saja 250 ya ini. Kan biar berurut ya. Jadi yang betul 10.500.000. Silakan ya kalau ada pertanyaan dulu. Nah, kemudian sebagai bonus ya, Bapak tambah satu soal ya, nomor 4. Nah, nanti untuk nomor 5-nya silakan dikerjakan sendiri ya. Nah, jadi ini untuk nomor 4-nya Bapak bahaskan ya untuk nomor 4. Ya, kita lihat ya nomor 4. Seorang pedagang jam tangan memasang bandrol harga pada setiap jam tangan yang dijualnya. Bila ia menjual jam tangan sesuai bandrol tersebut, maka ia akan memperoleh keuntungan dengan jumlah tertentu ya. Jadi kalau dijualnya sesuai bandrol saja sudah untung ya. Ketika pedagang memberikan diskon 20% dari harga yang tertera pada bandrol, ternyata ia memperoleh keuntungan 20% ya. 20% ini berarti keuntungan dari yang sebelumnya ya. Pertanyaannya, berapa keuntungan yang ia peroleh bila menjual tepat sesuai dengan harga yang tertera pada bandrol ya. Nah, ini kita harus membuat model matematikanya dengan hati-hati ya. Jadi kita buat dulu model matematikanya ya. Jadi misalnya harga orinya gitu, harga awal ya. Harga awal kita sebut A. Berikutnya harga bandrol ya. Harga di bandrol itu sama dengan B gitu ya. Nah, jadi B ini udah sekian kalinya A gitu ya. Jadi karena menjual harga bandrol pun sudah untung. Nah, sekarang perhatikan nih. Ketika pedagang memberikan diskon 20% dari harga yang tertera di bandrol ya. Nah, kalau dia eh, dijual dengan diskon 20% dari harga bandrol ya. Nah, itu secara matematik ya berarti dia jual dengan harga eh, karena kan diskon 20% ya, jadi dijualnya dengan harga 80% ya. 80% kali bandrol ya. Jadi dijualnya dengan 80% dari bandrol. Katanya udah untung 20% itu teh. Jadi kalau dia memberikan diskon 20% dari bandrol berarti dijualnya itu 80% ya. Nah, itu udah untung 20%. Nah, untung 20% itu dari mana? Dari harga awal A. Jadi ini teh sama dengan 120% kali A. Pak, dari mana 120%? Kan untung 20% ya. Jadi A tambah 20% dari A ya. Jadi 120% dari A. Maka dari sini kita bisa mendapatkan bahwa B itu ya 120% per 80% kali A. Atau B itu 1,5 A. Nah, B itu 1,5 A. B itu sama dengan 1,5 A tambah setengah A. B itu A tambah 50% kali A ya. Tambah 50% kali A. Nah, ini harga awal, ini keuntungan ya. Keuntungan ketika dia menjual dengan harga bandrol. Jadi harga bandrol itu sudah harga awal tambah 50%. Jadi ketika yang dibanderol didiskon lagi ya, dia tetap untung. Tadi berapa untungnya? Tadi untungnya
20%. Jadi untuk soal yang ini, jawabannya yang mana? Jawabannya 50 ya. Yang ini ya, yang 50 yang bagian ini ya. Nah, itu untuk soal nomor 4 ya. Nah, untuk soal nomor 5-nya, nah itu bonus saja ya. Silakan dicoba sendiri gitu ya. Ya untuk atau sebagai bagian dari latihan ya. Jadi untuk latihan saja silakan dicoba ya. Silakan dicoba. Eh, jawabannya itu 8 jam ya. Nomor 5 itu jawabannya adalah 8 jam. Nah, baiklah ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21:08 waktu Indonesia Barat ya. Nah, maka untuk kesempatan pada malam hari ini, pembahasan soal-soal penalaran umum kuantitatif kita cukupkan sekian dulu ya. Semoga apa yang kita bahas memberikan manfaat ya. Selamat malam ya untuk adik-adik semua, para pejuang perguruan tinggi negeri yang diidamkan ya. Semoga perjuangannya tidak sia-sia ya Bapak doakan. Semoga semuanya sukses, berhasil diterima di perguruan tinggi, di program studi, di jurusan, di fakultas sesuai dengan yang dicita-citakan. Amin ya robbal alamin. Bagi yang mau belajar lagi, selamat belajar. Bagi yang mau istirahat, silakan beristirahat ya. Jaga kesehatan, jaga fisik ya, karena untuk ya tes UTBK sendiri membutuhkan kesiapan fisik dan mental. Itu saja, terima kasih atas perhatian semuanya. Salam sukses ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Makasih, Pak. Pak. Iya, ya sama-sama, sama-sama.